warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama Ibu Febianda Putri Handayani. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis berbagai data yang terkait dengan PPN dan PPNBM. Dan tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian PPN dan PPNBM dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tarif PPN dan PPNBM dengan baik dan benar. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan fungsi PPNBM dengan baik dan benar. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan rumus PPN dan PPNBM dengan baik dan benar. Dan yang kelima, siswa mampu menghitung PPN dan PPNBM dengan baik dan benar. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, seperti yang Ibu bilang sebelumnya, hari ini kita akan membahas mengenai PPN dan PPNBM. Sebelumnya, kalian sudah pernah dengar apa itu PPN dan PPNBM? Baik, kita mulai terlebih dahulu dari PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak orang pribadi, badan, dan pemerintah. Pajak pertambahan nilai bersifat objektif, tidak kumulatif, dan merupakan pajak tidak langsung. Subjek pajaknya terdiri dari pengusaha kena pajak atau PKP dan non-PKP. Jadi, bagaimana cara mekanisme pajak pertambahan nilai di Indonesia? Yang pertama yaitu PKP wajib memungut PPN dari pembeli atau penerima barang kena pajak atau jasa, kena pajak sebesar 10% dari harga jual, atau membuat faktur pajak sebagai bukti yang tercantum dalam faktur pajak. Sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar atau utang pajak pada waktu PKP di atas melakukan pembelian atau perolehan DKP atau JKT yang dikenakan PPN tersebut. Merupakan pajak masukan yang dibayar di muka untuk setiap masa pajak atau setiap bulannya apabila jumlah pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan. Maka selisihnya harus disetorkan ke kas negara paling lama akhir bulan. Berikutnya, PKP di atas wajib menyampaikan SPT masa PPN setiap bulan ke KPP terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Undang-undang yang mengatur PPN meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Berikut merupakan objek PPN. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKT dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh PKP. Yang keenam, kegiatan membangun sendiri bangunan dengan luas lebih dari 200 meter persegi yang dilakukan di luar lingkungan perusahaan dan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri oleh pihak lain. Yang ketujuh, penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehan aktiva tersebut boleh dikreditkan. Selanjutnya, dapat non-objektif PPN meliputi barang hasil pertambangan atau pengeboran. Yang kedua, makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan atau restoran. Yang ketiga, barang kebutuhan pokok. Yang keempat, uang dan emas batangan. Yang kelima, jasa pelayanan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, asuransi pendidikan, dan sebagainya. Berikut merupakan barang atau jasa yang bebas PPN menjadi dikenakan PPN dalam draft RUU KUP. Apa aja sih? Yang pertama, ada sembako atau 9 bahan pokok seperti beras, gula, dan lainnya.
Yang kedua, ada jasa pendidikan dasar pengenaan pajak PPN atau DPP dikenakan pada harga jual nilai ekspor, penggantian nilai impor, dan nilai lain tarif PPN dan kenaikan tarif BPM terbaru sebesar 12% sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Disebutkan besar tarif PPN adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tarif umum sebesar 10% untuk penyerahan dalam negeri. Yang kedua, tarif khusus sebesar 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor CKP. Yang ketiga, ada tarif pajak menjadi lebih rendah yaitu sebesar 5% dan paling tinggi sebesar 15% sebagai diatur oleh peraturan pemerintah jika mengacu pada RUU KUP yang tengah digodok antara pemerintah dan parlemen. Maka dengan rencana kenaikan tarif pajak menjadi 12% ini masih di bawah dari ketentuan tarif PPN paling tinggi sebesar 15%. Lalu, bagaimana cara perhitungan PPN? Perhitungan PPN yang terutang dilakukan dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Proses perhitungan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. PPN sama dengan tarif PPN dikali DPP. Berikut merupakan contoh kasus perhitungan PPN PT KAA. PT KAA menjual tunai barang kena pajak dengan harga jual 25 juta. Maka perhitungannya yaitu 10% dikali 25 juta sama dengan 2.500.000. Sehingga PPN sebesar 2.500.000 tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak PT KAA. Pembahasan yang kedua, kita akan mengenal tentang PPNBM. Jadi, apa sih PPNBM itu? PPNBM adalah singkatan dari pajak penjualan barang mewah. PPNBM merupakan pajak yang dikenakan untuk penjualan barang-barang yang tergolong sebagai barang mewah. PPNBM merupakan jenis pajak yang merupakan satu paket dalam Undang-Undang PPN. Sederhananya, jika Anda memiliki penghasilan yang tinggi, otomatis Anda juga harus membayar pajak yang lebih tinggi. Jadi, apa saja barang yang dikenakan pajak? Yang pertama yaitu penyerahan barang kena pajak atau BKP tergolong mewah dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua yaitu mengenai impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Maka barang kena pajak yang tergolong mewah meliputi yang pertama, barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Dan yang kelima, apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Mekanisme pengenaan PPNBM dilakukan dengan faktur pajak sebagaimana disyaratkan dalam pemungutan PPN. Hanya saja, bagi PPNBM tidak dikenal istilah pajak masukan, sehingga tidak dikenal sistem pengkreditan seperti dalam PPN. Berapa sih tarif PPNBM itu? Yang pertama, senilai 10%, yaitu dikenakan pada kendaraan umum kategori tertentu, seperti alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman non-alkohol. Yang kedua dikenakan sebesar 20%, yaitu pada kendaraan bermotor kategori tertentu, seperti alat fotografi, berbagai jenis permadani, peralatan olahraga impor, dan barang yang ketiga sebesar 25%, dikenakan pada kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, misalnya kombi pick up dan minibus. Yang keempat sebesar 35% digunakan pada minuman bebas alkohol, bahan berbahan kulit impor, batu kristal. Berikut merupakan rumus dan cara menghitung PPNBM. PPNBM terutang sama dengan DPP PPNBM dikali tarif pajak. Contoh kasusnya yaitu harga jual sedan diesel 1800 cc oleh PKP dengan total produksi senilai 260 juta, maka PPN-nya yaitu 26 juta.
dengan cara perhitungan 10% dikali 260 juta. Sedangkan nilai PPNBM yaitu 104 juta dengan perhitungannya 40% dikali 260 juta. Fungsi dari SPT masa PPN yaitu selain untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, namun juga dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban serta penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut. Kewajiban melapor SPT masa harus dilaporkan setiap bulan, walaupun tidak ada perubahan neraca atau nilai rupiah pada masa pajak yang terkait bernilai nihil. Jatuh tempo pelaporan adalah pada hari terakhir tanggal 30 atau 31 bulan berikutnya. Contoh kasus perhitungan PPN dan PPNBM. PTA merupakan produsen mobil. Dalam menghasilkan mobil, PTA juga membeli AC yang akan dipasang pada mobil yang dihasilkannya. Atas perolehan tersebut, PTA telah membayar PPNBM senilai 350.000. Kemudian, berapa besaran PPN dan PPNBM yang seharusnya dibayarkan oleh PTA? Jadi jawabannya adalah, apabila harga produksi mobil senilai 110 juta dan keuntungan yang diinginkan PTA senilai 40 juta, maka harga jual mobil tersebut senilai 150 juta 350.000 rupiah. Dengan demikian, DPP atas nilai tersebut adalah senilai 150 juta 350.000. Selanjutnya, tarif PPNBM atas mobil yang diproduksi oleh PTA ialah sebesar 20%. Pajak yang terutang atas penyerahan BKP yang tergolong mewah tersebut, berdasarkan penghitungan di atas, maka besaran PPN dan PPNBM adalah 15 juta 35.000 dan 30 juta 70.000. Baiklah, itu tadi penjelasan terkait materi PPN dan PPNBM. Kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak penjualan yang direstrukturisasi atau dimodifikasi. Banyak kelebihan yang ditawarkan oleh PPN, salah satunya dapat menghapus kewajiban pajak berganda. Untuk barang yang dianggap mewah ada perlakuan khusus yang dinamakan PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Tarif untuk PPN sebesar 10%, sedangkan untuk PPNBM minimal 10% dan paling tinggi sebesar 200%. PPN dan PPNBM diterapkan untuk menarik pendapatan dari masyarakat secara efektif dan efisien. Selain itu, keduanya diterapkan agar masyarakat tidak berjiwa konsumtif dalam setiap perniagaan yang dilakukannya. Baiklah, Ibu harap kalian dapat memahami materi yang sudah Ibu jelaskan. Jika kalian belum paham, kalian bisa lihat modul yang sudah Ibu share di Classroom untuk dibaca di rumah. Dan Ibu juga telah share tugas yang dikerjakan secara mandiri di Classroom. Dikumpul sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.